Oke guys, selamat datang lagi di channel saya dan kali ini kita akan bahas hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian merakit atau membeli sebuah ampli OCL. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu pada kalian. Jadi ini adalah ampli OCL yang betulan saya rakit dulu kurang lebih selama 6 bulan. Jadi saya udah pakai ampli ini selama 6 bulan. Untuk kualitas suara, sound quality dan pengetesannya, kalian bisa cek video saya di sini. Saya sudah bahas tentang ampli ini. Oke, jadi ini pembahasan kita pembahasan santai aja ya. Jadi di sini saya akan membahas ya hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian merakit atau membeli sebuah ampli OCL. Karena ampli ini seperti ampli pada umumnya, dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada ampli ini. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kita akan bahas kelebihan tentang ampli OCL ini menurut pandangan saya pribadi. Jika kalian memiliki opini ataupun pendapat yang berbeda dengan pendapat saya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Saya sangat menghargai semua pendapat yang kalian lontarkan. Oke, pertama-tama mengenai ampli ini yang saya pertama kali rakit itu ya, komponennya itu mudah banget dicari. Oke, jadi di sini ini ampli OCL 150 ya, bisa kalian lihat di situ ada. Nah guys, sudah saya center. Jadi ini adalah mesin modul utamanya, ini dari ampli OCL 150. Terus di sana itu ada trafo dan juga power supply, komponen power supply. Di depan situ ada, maksud saya di depan ini ada MP3-nya dan di belakang itu ada transistor finalnya. Semua komponen ini sangat mudah dicari di online shop guys. Jadi kemarin saya belinya itu kurang lebih semua ini habis sekitar 150 aja, dan ini termasuk murah, komponennya termasuk sudah murah dan mudah dicari. Itu menjadi kelebihan utama kenapa kalian harus merakit ampli ini, karena komponennya mudah dicari dan harganya murah-murah. Dan kedua, ampli ini nih mudah banget dimodifikasi. Nah seandainya nih kalian kan, saya di sini cuma pakai satu set transistor final kan. Nah kalian bisa memodifikasinya menjadi 2 set, 5 set atau sebagainya dengan tambahan power supply-nya harus diganti juga. Itu menjadikan suara dari ampli ini cukup bagus. Jadi selain komponen yang mudah dicari, jika kalian kurang puas dengan hasilnya, kalian bisa modifikasi ampli ini agar suara yang dihasilkan itu lebih, powernya itu lebih ngangkat guys. Jadi itu kelebihan keduanya. Terus kelebihan ketiga dari ampli ini menurut saya pribadi itu adalah komponennya itu mudah diperbaiki. Nah seandainya nih kita amplinya itu suaranya agak serak kalian dengar, itu kemungkinan besar ya, setahu saya itu biasanya pada transistor finalnya. Jadi kalian tinggal ganti transistor finalnya itu aja, biasanya beres. Atau jika seandainya kalian tidak tahu kerusakannya di mana, kalian bisa tanya-tanyakan aja pada master ya. Biasanya itu ada nongkrong di grup Facebook tentang ampli kalian, terus kalian jabarkan aja masalahnya gimana, terus mereka biasanya langsung kasih solusi. Jadi selain komponennya mudah didapatkan, terus mudah dimodifikasi, ampli ini juga mudah diperbaiki. Terus kelebihan 4 yang menurut saya itu, ampli ini nih tergolong awet guys. Nah seperti kalian tahu, ampli ini nih asalkan kalian menggunakan speaker dengan spek yang sesuai dengan ampli ini ya. Jadi ampli ini biasanya menggunakan speaker dari 4 ohm sampai 8 ohm, itu udah mantap banget. Jadi asalkan kalian menggunakan speaker dengan spesifikasi 4 sampai 8 ohm, terus volumenya itu saran saya sih maksimal di kisaran 70-an aja yang maksimal ya, biar gak panas banget gitu amplinya. Itu insya Allah bakal tahan pada tahun-tahun. Oke, jadi kelebihannya itu tadi saya sebutkan ada 4 ya. Pertama-tama itu komponennya itu mudah didapatkan. Nah, terus kedua itu mudah dimodifikasi. Terus yang ketiga itu mudah diperbaiki. Dan keempat, ampli ini tergolong awet. Jadi itu menurut pandangan saya ya. Kalian bisa lontarkan juga pendapat kalian masing-masing di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita akan bahas mengenai kekurangan dari ampli ini. Nah, sudah cukup untuk kelebihannya. Jadi di sini saya akan lanjut membahas tentang kekurangan dari ampli ini. Oke, yang pertama-tama setahu saya dari ampli ini ya, saat kita membeli komponennya itu di pasaran, banyak sekali toko yang menjual komponennya. Tetapi harga yang ditawarkan itu biasanya bervariasi, dari yang paling murah untuk seri transistor TP ini ada yang 4.000 kalau nggak salah, 4.000 atau 7.000 itu saya lupa. Dan yang sampai paling mahal itu ada yang sampai puluhan ribu, saya lupa juga. Pokoknya paling mahal itu di atas belasan ribu lah. Nah dari situ kita dapat ngambil kesimpulan, rata-rata ya, bukan rata-rata, sebagian besar komponen yang dijual di pasaran itu adalah komponen KW. Nah kenapa saya tahu gitu? Karena ya pertama-tama itu ya dari transistor finalnya ini. Transistor finalnya ini
punya saya yang kualitas sedang aja kayaknya, soalnya kalau yang aslinya itu lebih mahal. Dan saya kemarin pernah nemu juga di postingan di Facebook itu kalau yang aslinya itu harganya bisa sampai 60.000 ke atas satu setnya, itu mahal banget. Nah, selain transistor finalnya yang KW, yang perlu kalian perhatikan juga adalah elko-nya itu. Elko-nya itu kebanyakan KW guys. Jadi kalau dia KW itu elektronik kapasitor, elko yang itu ya kapasitornya itu. Kalau dia KW itu biasanya dia bodinya besar, terus dalamannya itu kalau nggak dikasih aspal itu dilapisin lagi dengan semacam kertas, itu semacam kertas terus diisi lagi dengan kapasitor yang lebih kecil. Jadi kalau di situ kan tulisannya misalkan 10.000 mikrofarad 32 volt, tapi nyatanya itu ya cuman 2000 mikrofarad aja dan sebagainya. Jadi selain transistor, elko-nya itu kebanyakan KW guys. Jadi hati-hati, kalau saran saya sih untuk elko itu ambil merek Jackson kalau nggak salah punya saya itu. Nah, ambil merek itu aja, nanti linknya saya taruh di deskripsi deh biar lebih mudah. Dan untuk transistornya saran saya sih ambil TIP yang harganya 14 ribuan, atau kalau nggak salah itu kalau kalian mau ambil yang tipe Sanken itu ambil yang kodenya 5DY, kalau nggak salah segitu sih yang bilangnya. Terus untuk trapo juga guys. Nah, jadi traponya itu juga ada yang KW. Yang punya saya ini kebetulan KW, nggak murni 3 ampere, tapi mungkin berapa ampere aja sih. Saya nggak terlalu fokus sih ke ampere, soalnya saya dulu nggak cari yang keras suaranya. Nah, jadi balik lagi ke topik, traponya itu ada yang KW guys. Jadi kalau ukurannya itu kecil atau mereknya merek biasa-biasa aja, sebagai contoh yang 3 ampere kan biasanya di pasaran tuh harganya 50 ribuan. Nah, itu kemungkinan besar menurut saya sih, dan menurut pandangan master-master yang lain itu KW guys. Kalau yang asli 3 ampere itu merek Bell itu harganya di kisaran 100 ribuan. Pengaruhnya apa kalau KW? Itu pertama-tama powernya yang didapat tidak murni, dan yang kedua itu cepat panas atau saya dari traponya. Untuk elko-nya kalau misalkan KW itu masalahnya kalau nggak pertama itu meledak, kedua suara yang dihasilkan lumayan sember, dan yang ketiga kalau misalkan transistornya itu KW, kalau nggak power yang dihasilkan kecil, suaranya sember atau enggak cepat panas. Nah, itu setahu saya guys. Jadi untuk poin pertama, kekurangannya itu spare part yang dijual memang banyak tapi KW. Jadi hati-hati aja guys kalau memilih komponen yang ingin dibeli. Cari yang mahal aja asal aman. Dan juga lihat juga rating kalau mau beli di Shopee. Oke guys, setelah membahas poin ke-1 tadi, kita akan bahas lagi poin kedua mengenai kelemahannya, yaitu sound quality yang dihasilkan di volume rendah itu dari ampli ini menurut saya pribadi itu kurang bagus. Kenapa saya nyebutkan gitu? Karena saya menggunakan ampli ini buat ngejalanin speaker Aiwa ini, dan saya tes ya menggunakan ampli kelas D tipe PAM 8403 di volume rendah. Amplinya justru menang yang PAM 8403 daripada si OCL ini tentang kualitas suaranya. Itu nggak tahu entah karena settingan atau rakitan saya ini masih kurang sempurna buat volume rendah, atau mungkin karena speaker saya ini konfigurasinya atau speaker ini tidak cocok dengan ampli ini, saya kurang tahu. Tapi menurut saya ya, ampli ini kurang cocok buat di volume rendah. Jadi kalau kalian sering mendengarkan musik di volume rendah, lebih baiknya menggunakan ampli kelas D aja daripada PAM 8403. Oke, jadi lanjut di pembahasan ketiga, yaitu ampli ini memiliki efisiensi yang rendah. Nah, kenapa saya bilang efisiensinya rendah? Karena seperti kalian tahu, ampli ini menggunakan trapo guys. Nah, trapo itu terkenal dengan memiliki efisiensi yang rendah. Selain itu, kalau kalian geber itu volumenya terlalu tinggi, itu biasanya semua komponennya bakal panas. Yang mana seharusnya power yang seharusnya dijadikan sebagai buat nyalain speaker malah dijadikan panas. Jadi karena itu saya berani bilang ampli ini memiliki efisiensi yang rendah kalau kita bandingkan dengan ampli zaman now seperti ampli kelas D. Dan poin yang keempat, menurut saya ampli OCL itu cepat panas. Kenapa saya sebut cepat panas? Itu karena ampli OCL saya ini menggunakan trapo, yang mana kalau trapo itu walaupun kalian tidak kasih beban, dia tetap bekerja, dan akibatnya mengakibatkan sedikit panas ya pada bagian ini, terutama karena ampli saya ini tidak menggunakan kipas. Jadi panasnya itu kalau udah lama itu cepat banget panasnya. Saya pernah dulu sekali kejadian, saya tinggal tidur dan saya kelupaan itu, kalau nggak salah dia running sekitar mungkin sekitar 6-7 jam standby, itu udah panas banget bagian sininya.
Ya karena seperti saya bilang tadi, kalau trafo itu walaupun tidak dikasih beban, dia tetap bekerja seperti dengan normal dan mengakibatkan panas. Karena itu juga seperti pengaruh nomor 3 tadi yang saya bilang, efisiensinya rendah mengenai ampli ini. Oke, mungkin itu saja ya dia keempat kekurangan speaker ini. Jadi kita bahas lagi ya. Yang pertama-tama itu dia spare partnya banyak dijual emang, tapi kebanyakan KW. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih spare part yang ingin dibeli. Dan yang kedua itu sound quality-nya kurang oke kalau di volume rendah ya. Kalau kalian sering mendengarkan musik di volume rendah, itu saran saya mending kalian rakit ampli kelas D aja seperti PAM 8403 atau seri di atasnya, seri 86 berapa itu saya lupa. Dan yang ketiga itu efisiensinya rendah ya, faktor tadi ya. Karena ini memang ampli udah lama banget digunakan dari tahun 90-an. Dan yang keempat itu cepat panas akibat trafonya itu tetap bekerja walaupun dalam posisi standby, atau kadang karena kita terlalu gebernya terlalu keras volumenya. Oke guys, mungkin itu dia ya keempat kelebihan dan kekurangan mengenai ampli ini. Dan jika kalian memiliki opini pribadi mengenai ampli OCL 150, kalian bisa jabarkan opini kalian di kolom komentar ya jika kalian mau. Saya sangat menghargai semua opini pribadi kalian mengenai ampli OCL 150 ini. Mungkin itu saja sedikit pembahasan saya mengenai ampli OCL 150 ini. Like jika kalian suka, dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis.